karena di tahun pertama itu refocusing 5 kali loh kita kemarin tahun 2020 itu. Mestinya sekarang karena kita sudah mengakomodir berbagai kebijakan nasional, mestinya sekarang sudah firm itu ya. Tapi ini sudah terjadi sekali lagi refocusing. Kenapa? Karena ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Nah, kita lepas dulu. Nah, pada kali ini aku bangkit mau ngobrol dengan Pak Subeno sebagai Kepala Bagauda Purbalingga, Badan Keuangan Daerah Purbalingga. Nah, kita bakal kupas tuntas. Apa yang dikupas tuntas? Bukan status di Facebook nih, jelas. Ya, beliau ini kan memang sangat aktif di Facebook ya. Berapa tahun terakhir ini Pak ya? Ya. Itu sangat intens. Nggak dimarahin Pak? Enggak. Kan banyak informasi yang menurut saya itu antara sebagai birokrat dan sebagai personal itu kan irisannya sangat tipis Pak kalau di situ. Saya mencoba tetap bisa berdiri yang menurut saya tetap aman dimanapun itu ya. Jadi saya nggak mau, artinya kalau ada orang menyalahkan saya silakan, kemanapun silakan. Jadi saya insya Allah itu saya pikirkan. Jadi efek dari itu juga saya pikirkan. Okay. Tapi menurut saya kalau sepanjang kita itu berada tidak di satu titik saja, artinya apa ya birokrat boleh ngeritik, boleh juga kan. Tapi juga sekaligus dia bisa memberi kritikan kepada masyarakat bahwa menerima kritik dari masyarakat juga bisa. Ngeritik dalam arti bahwa ini kita care terhadap masyarakat itu ya. Tapi juga kita memberikan solusi lah, pentingnya kan di situ sebetulnya. Jadi kita bukan sekedar melihat sesuatu kemudian ini loh kayak gitu, itu bukan. Yeah. Yang baik mestinya harus begini gitu. Jadi artinya itu yang harus coba kita lakukan sehingga kita tidak terjebak menjadi orang yang sekedar memberikan kritik, itu tidak. Yeah. Dan otokritik kan penting juga. Betul, sepakat itu Pak. Nah, sejauh ini lebih banyak di alemnya oleh netizen atau lebih banyak dibiarkan saja? Ya, kita kan sebetulnya setiap kali itu ada yang bisa dilihat ya, iya. Dari tanggapan itu lah. Dari tanggapan kan ada yang tanggapannya nyorot kita jelek, tapi ada yang tanggapannya itu sebetulnya kita kayak diskusi. Saya sebetulnya lebih senang membawa itu ke diskusi. Jadi artinya bahwa oke lah, angle kan bisa rubah-rubah itu ya. Yeah. Artinya saya coba melihat ini dari angle sini, dari angle sini lah. Kadang-kadang kalau saya melihat dari angle sini kan orang, loh kok Pak Gubernur dari situ gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi angle ini hanya sudut pandang. Tapi sebetulnya substansinya kan yang kita pegang kan di substansi bahwa sebetulnya, dan pernah nggak saya misalnya bikin status yang kemudian saya lari gitu kan, nggak pernah. Saya bikin status itu mesti orang berpikir apa, ya diskusi tentang itu gitu. Jadi saya nggak bikin status kemudian saya pergi nggak pernah saya tanggapi, saya yakin nggak ada. Itu salah satu di antara sehingga saya ingin mengajak masyarakat berdiskusi. Ya, berdiskusi kan ragamnya banyak gitu ya. Di masyarakat itu yang pro pemerintah ada, yang cuek pada pemerintah ada, yang antipati juga banyak gitu loh. Nah kita kan harus berada di situ gitu. Apa untungnya Pak Beno dan institusi ya adanya feedback itu Pak? Karena kan ya masyarakat kan bisa asal ngomong gitu Pak. Oh nggak masalah. Jadi kalau saya sih masyarakat mau ngomong apapun nggak apa-apa silahkan. Jadi tapi justru ibaratnya kalau seperti sungai itu kita seperti ngeli kan tidak keli ya. Yeah. Jadi tidak larut itu ya. Jadi tapi kita belokkan. Ini loh positioningnya ke titik sini gitu loh. Jadi dengan coba sih kalau saya kontra terus saya mesti akan hanya diagungkan oleh orang yang kontra kan. Tapi saya mencoba untuk bisa berada di titik seperti itu. Maksudnya untuk apa ya? Semua harapan saya sih semua bisa memperoleh edukasi gitu ya. Dari orang teman-teman birokrat juga bisa untuk jadi kaca itu ya, baca cermin itu ya. Oh iya sebetulnya masyarakat begitu. Silakan. Karena orang ngadu itu artinya kan dia seperti di rumah. Kalau anak-anak ngomong kepada bapaknya, artinya ada keterbukaan loh ya. Iya. Tapi kalau orang tahu ngomong kan, loh jangan-jangan malah dia bahaya kan. Nah, itu yang jadi kanalisasi itu penting kalau menurut saya ya. Kanalisasi itu penting. Jadi sehingga orang itu jangan sampai mentok nggak ada jalan gitu ya. Jadi ke sana mentok, ini kita berikan kanal.
kita berikan jalan gitu ya. Jadi, nah pembuatan kanal-kanal itu, kanalisasi dari semua yang ada di pemerintahan menurut saya penting itu. Tapi kenapa teman-teman birokrat yang lain nggak melakukan hal yang sama, Pak? Ya, saya sih tidak tahu ininya ya. Tapi mungkin khawatir salah ngomong, kemudian itu mungkin ada ya. Saya sih, atau ada juga yang ini mestinya bukan bidang saya dan sebagainya. Jadi kalau saya itu sebagai birokrat, posisi saya birokrat dimanapun itu ya. Artinya kalau bisa ya sebatas yang inilah ya. Artinya bahwa saya kan tetap atasan saya bupati itu ya misalnya. Ya saya tetap bahwa kita terbuka, kalau bupati salah kan bisa, bupati kurang bisa ya. Jadi artinya apa ya? Oh, masyarakat itu pada waktunya itu ya bisa menerima dengan kepenak gitu loh. Itu kan menurut saya penting itu. Edukasi pada masyarakat dalam rangka untuk ada hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemimpinnya gitu. Fungsi birokrasi aslinya itu, di situ. Jadi tali penyambung loh ya. Itu jadi tali penyambung. Sehingga kebijakan itu jadi, kan ada kalau kebijakan sebetulnya kebijakannya baik tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, itu efeknya macam-macam, itu bisa jelek gitu kan. Tapi tadi makanya di abad 21 tadi kan saya sampaikan bahwa salah satu yang penting adalah communication skill itu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik ya, dan kita tidak terjebak tadi bahwa Pak Kuno wong pemerintah, suara begitu kan tidak. Jadi, tapi artinya bahwa ini memberikan solusi gitu. Kalau punya saya pikir itu. Nah, ada sebagian mungkin hal yang mungkin dari perhatian masyarakat ya. Pandemi ini kan duit itu direfocusing, duit daerah. Nah, dan itu terjadi 2 tahun, baru 2 tahun. Kemungkinan tahun kedua ini. Kemungkinan berapa lama Pak kita akan melihat kondisi kayak gini Pak? Kalau waktu itu unpredictable ya, kita nggak tahu mau sampai kapan. Tapi yang penting kita mulai menyesuaikan kondisi itu harus itu ya. Jadi karena misalnya ya, kalau saya di keuangan itu ya, urusan saya kan terutama terkait keuangan ya. Jadi baik itu pendapatan daerah maupun belanja daerah gitu ya. Jadi kemudian bagaimana mengelola baik itu mulai dari pendapatan, pengelolaan keuangannya sampai dengan pertanggungjawabannya. Di samping itu juga kita mengelola aset-aset daerah. Jadi sehingga kalau saya terkait dengan fokus saya sebagai kepala badan keuangan ya 3 tugas utama itu yang harus kita clearkan. Jadi kalau di 3 hal itu kita clear ya insya Allah berarti tidak sia-sia negara gaji saya gitu loh. Betul. Jadi saya nggak mau bahwa ini jadi jadi kepala fasilitasnya ini itu tapi tidak memberikan apa-apa ya, kalau saya tidak ingin begitu. Nah, sebenarnya kondisi keuangan kita kayak apa Pak kalau misalnya ngomong dompetnya Pemka Purbalingga? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi tugas saya sebagai kepala badan keuangan itu ada 3 tadi. Jadi yang pertama itu bagaimana pendapatan itu bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kan kita di Pemda sudah ada RAPBD ya, yang nanti dibahas dengan Dewan dan sebagainya itu. Jadi namanya R itu masih rencana. Kemudian ditetapkan, kita ada argumentasi. Nah, kita harus memastikan bahwa semua pendapatan yang direncanakan itu bisa tercapai. Dan itu goal saya yang pertama. Dan alhamdulillah selama saya 5 tahun ini ya di Badan Keuangan itu saya tidak pernah kurang dari target, mesti lewat gitu ya. Itu parameternya itu. Jadi artinya bahwa beban untuk bagaimana pendapatan daerah itu tercapai saya clear bisa itu ya. Dan itu angkanya sudah ada. Jadi selama 5 tahun itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu kan kaitannya dengan masalah akuntabilitas ya. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap pengelolaan keuangan mulai dari uang itu tadi masuk dari pendapatan kemudian kita kelola sampai dengan pertanggungjawaban. Itu juga menurut saya sudah bisa saya kerjakan dengan cukup baik lah. Parameternya pengelolaan keuangan itu parameternya itu diantaranya adalah hasil pemeriksaan BPK, opini BPK. Ya kemarin terakhir WTP juga ya Pak. Nah jadi saya 5 tahun di Bakauda 5 kali mendapat predikat WTP. Yang dulu sebelum saya memang belum pernah ada, ya belum pernah ada. Purbalingga belum pernah WTP sebelum saya. Jadi saya bukan untuk ini tidak, tapi artinya bahwa saya ingin bahwa tadi kinerja saya itu orang tidak melihat bahwa saya mubazir kehadirannya itu. Saya ingin adalah
di mana saya berada gitu. Ingin ada di mana saya berada. Itu juga menjadi bagian dari yang saya lakukan. Termasuk aset-aset daerah ya kita coba untuk satu persatu kita pastikan aman itu ya. Aman baik secara fisik maupun aman dari aspek administrasi itu juga kita lakukan. Setipis apa dompet kita Pak? Ini menurut saya sih gini, kalau kita kan daerah itu rata-rata dari kalau kita bandingannya misalnya di lingkungan kita yang terdekat itu Banyumas Raya misalnya, itu kita ada Cilacap, pada Banyumas, itu kan dari segi jumlah penduduknya ya 2 kali lipat, kemudian luasnya ya hampir 2 kali lipat dan sebagainya. Ya tentu parameter kita tidak di situ. Tapi kita kalau misalnya bandingan yang penduduknya hampir sama lah, seperti dengan katakan dengan Banjar, dengan Banjar saja sebetulnya kita penduduknya lebih banyak Banjar ya. Artinya sana DPR-nya 50 sejak tahun kemarin, sekarang kan belum ya. Jadi artinya kita sebetulnya levelnya mestinya itu di Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Temanggung itu sekitar itulah. Kalau kita bisa, angka-angka itu bisa cukup membanding itu ya. Jadi kita kan setiap tahun mengelola sekitar sekarang ini sekitar 2 triliun lah ya, 2 triliun. Pendapatan 2 triliun kita kelola untuk menjadi hasil-hasil pembangunan ya. Kita coba firm lah. Dan saya di Bagahuda prinsipnya kalau bisa tidak ada kesalahan apapun terkait dengan pengelolaan keuangan. Dan karena yang ngelola orang banyak, ini kan saya juga harus kan mulai dari ya di kelurahan, di kecamatan, di dinas, termasuk di desa dengan dana desa dan sebagainya, semua kan di cover dari keuangan itu. Sehingga saya ingin keuangannya tertib gitu ya. Ya ada nggak satu dua ya ada lah biasa gitu kan. Orang yang punya niat kurang baik kan di mana-mana. Ya. Tapi tetap bahwa itu kita pantau dan itu tadi bahwa tetap harus kita kembalikan ke arah yang benar, dan di titik tertentu saya harus tegas itu, dan itu saya lakukan. Oke, artinya pandemi berdampak juga terhadap keuangan daerah. Secara keseluruhan kemarin tadi bahwa target secara keseluruhan sebetulnya tercapai ya. Iya, kan jadi, PAD juga tembus kan itu lewat, kemarin. Iya. Kita malah lewat 22% di atas. Iya, itu kan luar biasa sebenarnya di tengah pandemi, di tengah refocusing. Nah itu ya kreativitas tadi ya. Itu luar biasa. Nah, berarti seberapa besar Pak dampak pandemi? Jadi gini, jadi dampak pandemi terhadap kabupaten itu karena tadi ada refocusing itu ya. Refocusing itu kan berarti apa yang sudah kita rencanakan dirubah lagi gitu ya. Iya. Dirubah lagi. Nah, kenapa diubah ini karena kebijakan. Nah, situasi pandemi ini sebetulnya mestinya sudah di tahun kedua ini sudah clear kan. Karena di tahun pertama itu refocusing 5 kali loh kita kemarin tahun 2020 itu. Mestinya sekarang karena kita sudah mengakomodir berbagai kebijakan nasional, mestinya sekarang sudah firm itu ya. Tapi ini sudah terjadi sekali lagi refocusing. Kenapa? Karena ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Nah kebijakan baru itu yang pertama DAU kita dipotong gitu ya, hampir 4% kita dipotong. Lumayan, itu nilainya 27 miliar gitu. Jadi yang tadinya kita pendapatan mau dapat 27 misalnya itu hilang itu satu ya. Itu tadinya buat apa Pak 27 miliar? Kalau DAU itu dana alokasi umum memang digunakan untuk kepentingan kabupaten ya, yang di penggunaannya kan dirembuk dengan DPRD itu ya, jadi penggunaannya. Itu lebih ke rutin atau? Iya, jadi enggak, kalau itu memang banyak ke rutinnya karena termasuk belanja pegawai dan sebagainya kan juga dari situ. Sehingga karena pegawai yang belanjakan kan dari kita juga bukan dari pusat itu ya. Nah, sehingga bagaimana agar satu tadi, yang kedua selain yang kita dipotong itu kita harus menyisihkan 8% itu dari dana transfer umum untuk COVID itu ya. Oke. Itu yang karena yang 8% kan sekarang sudah terdistribusi di semua dinas. Nah 8% itu gede banget itu sebetulnya nilainya. Berapa itu? Karena angkanya itu sekitar 68 miliar. Bahkan bisa lebih ya. Miliar itu ya, miliar. Jadi artinya 68 atau kira total sebenarnya 102 itu kalau yang pemotongan ditambah dengan refocusing akibat 8% harus dialokasikan untuk pandemi ini. Sehingga dinas yang tadinya sudah buat rencana untuk ini itu kita pangkas itu ya. Nah, kan jadi kinerja dinas memang kemungkinan sebagian diantaranya akan berkurang memang. Yang tadinya rencananya mau bikin itu kan jadi fisik itu maksudnya. Termasuk karena nilai sebeda itu memang kan besar sekali untuk Pemda. Jadi 100 miliar
dari 2 triliun itu besar Mas. Jadi dan itu kan kita banyak yang tidak boleh dirubah itu ya. Gaji kan nggak dipotong misalnya. Jadi ya memang itu yang termasuk berat lah. Termasuk juga dana-dana transfer umum yang tadinya itu ibaratnya kalau saya diberi uang 100 itu saya bisa gunakan untuk apa saja semau saya dengan dewan misalnya antara Pemda dengan dewan dengan di earmark gitu ya. Artinya ini yang DTU itu 25% harus untuk ini, harus untuk itu. Dana desa juga sudah di-plotting begitu. Iya, nah itu kan sebetulnya umum tapi jadi orang umum itu kan. Kenapa? Karena sudah hanya boleh jadi dari tadinya 100% boleh untuk apa saja. Sekarang hanya boleh pakai 75% ya. Yang 20% harus untuk ini. Ya itu yang untuk efek pandemi kebanyakan. Iya, kebanyakan untuk efek pandemi. Nah, efek pandemi yang paling banyak itu sekarang kan di samping yang Covid juga vaksin itu ya. Biayanya gede banget itu. Memakan berapa persen dana kita Pak? Kalau ya tadi yang saya sebut itu kan kita yang 75% itu. Yang 25% itu yang ya praktis tadi angkanya kan kisarannya tadi di angka yang tambahan saja itu di kisaran angka 100 itu. Nah, kita harus bisa mengalokasikan untuk 3 aspek gitu ya. Pertama itu terkait kesehatan, yang kedua terkait dengan ekonomi, dan yang ketiga terkait dengan jaring pengaman sosial itu ya. Jadi yang di JPS itu. Nah, sehingga kalau kita refocusing macam ini nanti kita bisa juga ada kebijakan untuk kan masyarakat sekarang susah gitu ya. Mau apalagi ini sekarang pembatasannya banyak banget itu kan. Dodol waratayeng dan sebagainya ini kan jadi masalah. Nah, karena itu salah satu solusinya atau merupakan satu-satunya kalau satu-satunya solusi itu adalah JPS untuk masyarakat agar dia tetap bertahan hidup. Nilainya gede itu. Nggak masalah. Jadi kalau menurut saya nggak masalah. Asal bahwa kebijakan itu kita pikirkan multiplayernya itu ya. Misal, ini sih dari saya ya, bahwa saya termasuk kalau berbagai bentuk JPS itu lebih efisien, lebih efektif kalau dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang natural itu ya. Kayak paket sembako dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau misalnya paket sembako, siapa yang jamin 200.000 paket sembako itu nilainya betul 200.000? Susah kan? Tapi kalau dengan uang kan pasti karena terimanya segitu juga. Itu satu. Jadi mengurangi kemungkinan penyimpangan itu ya. Kemudian yang kedua, kalau diberi uang dan uang itu langsung diterima masyarakat, uang itu kan mesti dia pakai untuk belanja kan. Nah, belanja itu berarti dia menggunakan untuk orang lain ya. Bakul itu ya. Nah, jadi dengan diberi uang maka bakul akan ikut hidup itu kan. Ada putaran. Nah, perputaran uang. Jadi sebetulnya kalau dalam bidang ekonomi itu, ekonomi maju atau tidak, bergerak atau tidak itu ini hanya 2 parameternya. Pergerakan orang dan pergerakan uang. Pergerakan orang dan jadi kalau misalnya di desa, uangnya diberikan di desa, nanti penggunanya di desa, maka di desa kan bergerak, uang juga putar di situ kan. Nah, itu yang perputaran uang dan mobilisasi orang di tempat itu yang menjadikan peningkatan. Nah, sekarang kan dari 2 itu 1 ditahan itu ya, mobilisasinya kan ditahan. Sehingga, nah bagaimana ini walaupun ini berpengaruh, tapi berpengaruh terhadap tadi kita kan memang tetap turun ya di mana-mana ya. Bahkan pemerintah kan sampai negatif itu sekarang. Jadi ya pertumbuhan tapi kalau negatif itu namanya nggak tumbuh kan. Nah, tumbuh ke bawah itu. Nah, sehingga ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tetap ada multiplier itu ya. Jadi sehingga masyarakat terbantu, tapi secara tidak langsung sebetulnya kita ikut mendorong tadi ekonomi bergerak itu. Tapi tadi kalau hanya sembako, bukan mungkin banyak yang dibuang itu kenapa? Karena bosok, karena apa kan? Diberi telur sampai yang menerima pecah itu ya. Diberi tadi belum lagi kalau diberi beras tadinya kualitasnya A yang diberikan B dan sebagainya. Jadi saya pikir itu. Artinya ke depan kalau jumlah penderita bertambah, kemudian target vaksin bertambah, beban. Kalau vaksin sebetulnya enggak, vaksin kan jelas karena targetnya kan seluruh penduduk ya, targetnya seluruh penduduk. Nah, vaksinnya sendiri kan sebetulnya sudah dibiayai dari sana, beli vaksinnya sudah dari pusat. Walaupun mungkin belinya dari motong tadi ya, biasa saja ya. Ya ini kan pemerintah pusat pinter lah. Ini tak untuk beli tapi ya dipotong. Nah, tapi setelah ada vaksin kan biaya itu sampai distribusi ya, sampai di sini. Nah, setelah di sini kan vaksinasi itu menjadi beban kita.
tanggung jawabnya daerah. Proses vaksinasinya. Vaksinasi. Jadi artinya mulai dari bagaimana barang itu disimpan, digunakan, petugasnya ya alat dan sebagainya itu kan kita butuh untuk vaksinasi itu. Sehingga itu yang ditanggung oleh daerah dan itu cukup besar. Ya. Di samping yang tadi yang kita tadinya sebetulnya kan sudah mikir hanya vaksin itu ya. Artinya vaksinasi saja yang di daerah. Tapi ternyata sekarang kan tadi bahwa gelombang kedua dari COVID ini kan sekarang lebih besar dari yang pertama. Jadi makanya salah satu pemikiran kita ya, dan satu-satunya pilihan menurut saya ya, jadi kepala daerah harus di titik itu harus berani untuk melangkah bahwa masyarakat itu harus ditolong. Dan sekarang nolongnya masyarakat hanya lewat CPS itu. Ada Pak. Nah, sekarang kalau coba misalnya masyarakat ditolong untuk dia bisa berusaha, loh, untuk makan jauh susah kan artinya hilang dimakan juga gitu kan. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk CPS kan tadi tidak ada penyimpangan itu. Harapannya itu ya, jadi bisa. Tapi kan kalau di beberapa kota ataupun kabupaten yang lain kan sudah agak mengibarkan bendera putih kalau harus mengcover level itu, Pak. Ya, artinya kita tetap selektif ya. Artinya selektif artinya bahwa yang kita berikan kan tetap dalam tanda petik bantuan gitu ya. Bantuan itu artinya tidak full coverage gitu ya. Jadi kalau dia butuhnya 100 mungkin diberinya 50, 60 gitu ya. Nah, yang akhirnya masyarakat juga harus menyadari bahwa dengan kondisi seperti ini kan jangan ngeluh bahwa ini bantuannya orang cukup buat sebulan, bukan itu kan, karena ya namanya saja bantuan. Jadi mestinya salah satu diantaranya diirit-irit dan sebagainya itu. Nah, pola itu yang harus kalau keluhannya masyarakat kan sudah dirumahkan gitu kan, ya utangnya disarutang dan sejenis gitu. Ya, tapi tidak semudah itu. Kalau hanya tadi misalnya JPS bisa. Tapi kalau misalnya relaksasi di bidang keuangan kan tidak mudah, Mas. Jadi misal kalau dia hutang, hutangnya sudah ditanggung pemerintah, gila ini kalau sudah itu kan, nggak mungkin itu. Jadi paling yang bisa dilakukan pemerintah adalah relaksasi dalam bentuk apa? Misalnya tadinya dia mau utang durasinya 12 bulan, oke lah. Jadi bukan 12 bulan tapi 20 bulan gitu ya. Kemudian kalau dalam kondisi biasa dia macet harus bayar denda, kena penalti hilang. Ya paling hanya di situ. Tapi kalau misalnya utang kemudian utang itu sekon dibayari sampai lunas ya tidak mungkin itu. Tidak mungkin karena sekarang utangnya pemerintah aja gede banget. Dan utangnya pemerintah di luar itu yang paling besar adalah utang persen loh, utang individu, utang dari industri ya. Lebih besar itu daripada yang utangnya pemerintah sendiri lah. Kalau itu ditanggung gila kan, kita nanggung yang utangnya pemerintah saja sudah kelengar gitu. Ya. Nah, berarti Purbalingga sekarang fokus mungkin pertama tadi yang rutin ya Pak ya, biaya rutin, biaya rutin tetap, kemudian yang pandemi itu ya, pandemi. Pembangunan fisik gimana Pak? Ada yang terdampak, ada yang tidak lah ya. Jadi tapi untuk yang kecil-kecil sebetulnya kita harapkan tidak lah ya. Seperti misalnya untuk pemeliharaan jalan itu ya tetap kita alokasikan ya. Walaupun masyarakat mungkin reang di situ ya, tapi itu kan persoalan teknis ya. Artinya yang tapi intinya bahwa komitmennya itu ada untuk itu, sehingga termasuk untuk bagaimana semua yang bekerja bisa digaji, termasuk yang pekerja di buru-buru di swasta itu juga bisa. Itu kan butuh kebijakan yang tidak mudah, yang kadang-kadang jadi tidak populer itu. Misalnya sekarang kan memang berkembang ya. Kalau di pasar boleh, kenapa di tempat lain tidak dan sebagainya itu ya. Jadi tapi memang kalau pasar ditutup, emangnya pasar bisa dibawa ke rumah nggak kan? Jadi artinya ya memang kemudian kalau misalnya buruh-buruhnya ya dilakukan PHK massal, efeknya besar banget, malah itu jauh lebih besar itu. Karena apa? Karena sekarang coba sih di Purbalingga itu ada 40 ribuan itu loh buruh-buruh yang di Korea itu kan, 40 ribu. Nah, 40 ribu itu dia punya pendapatan ya, bicara UMK saya lah ya, artinya UMK minus gitu aja, berapapun saya nggak bicara di situ, tapi artinya bahwa itu adalah alternatif untuk dia bisa menanggung biaya hidup dia. Nah, kalau di PHK kan sudah di PHK nggak boleh kemana-mana, terus mau apa itu ya? Jadi artinya bebannya jadi itu. Dan kemarin waktu kita bahas bersama dengan Forkopimda pun begitu, karena jangan sampai ada PHK kalau bisa. Karena setiap ada PHK mesti tekanan penduduk makin besar, tekanan sosial makin besar. Betul. Nah kalau tekanan sosial lebih besar, dampaknya apa? Keamanan sudah. Karena orang cenderung kalau perut lapar itu apa-apa bisa dilakukan orang, itu yang kadang-kadang kita harus mikir itu. Ini yang memang harus terpikir oleh kita. Nah,
Berapa persen Pak kalau ngomong fisik sekarang kondisinya yang tercover? Ya tadi, angkanya kan diangkat tadi. Jadi kita kan 8% katakan kalau 100 miliar yang kemudian ya yang digeser itu, yang digeser kan rata-rata dari seperti itu. Yang rata-rata. Yang kedua termasuk yang ada yang digeser misalnya perjalanan dinas. Sekarang kan, tapi itu nggak masalah mungkin karena sekarang kan susah kemana-mana. Jadi kalau itu dipangkas kan nggak masalah ya. Jadi kemudian yang misalnya bicara TK mungkin kan bisa berkurang, rapat karena sekarang rapat misalnya bisa lewat Zoom dan sebagainya kan, kita menyiapkan snack dan sebagainya itu kan bisa dipangkas. Jadi artinya yang semacam itu ditambah dengan fisik itu yang kita lakukan, fisik yang besar-besar terutama. Tapi tahun ini kita baik-baik saja Pak, kalau secara berkaca kepada plotting ya, sebelum ada perubahan lagi ini ke depan. Kalau kacamata sebagai saya birokrat murni ya, jangan berpikir politis dan sebagainya. Mampu Mas. Masih mampu. Saya optimis masih bisa. Tapi dengan catatan tadi bahwa semua kebijakan itu harus memang on the track gitu ya. Tapi kan tidak mudah. Strateginya sebenarnya apa Pak kalau dari pemerintah kabupaten? Pengelolaan ini duit kan terbatas dengan plotting yang sudah semakin sempit. Ya adanya hanya itu efektivitas dan efisiensi. Cuma itu loh. Itu yang dilakukan hanya itu. Karena ya memang pembangunan kan sebetulnya akan mendongkrak pertumbuhan ya. Nah kita kan sekarang menghadapi bahwa pembangunan agak terseok gitu ya. Nah, sehingga pertumbuhan kan juga terseok juga. Tapi jangan sampai yang terseoknya itu sampai kemudian masyarakat jadi chaos itu. Itu yang kita jaga kan di titik itu. Jadi pada titik tertentu memang termasuk bupati kan kepenginnya banyak banget gitu. Nah ini dengan begini kan jadi terganjal juga kan. Itu harus ikhlas itu ya, karena di Pramuka ada ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana itu ya. Jadi artinya ya memang harus seperti itu, nggak ada pilihan. Dan ya, mestinya politiknya agak tersendat ini soalnya. Nggak masalah kalau misalnya harusnya tidak, karena pemimpin itu harusnya negarawan itu ya, harus itu. Nah kemungkinan kalau pembacaannya dari pemerintah sendiri, kita prihatinnya berapa tahun? Kalau menurut saya prediksinya sampai dengan 22 pun kita belum. Kalau saya ya, ini kan prediksi ya, bahwa menurut saya pandemi ini mungkin baru akan mulai normal itu di akhir 22. Kalau saya ya. Berdampak kepada keuangan juga seperti otomatis itu? Otomatis. Artinya bahwa pengelolaan keuangan dan sebagainya, baik pendapatan, belanja dan sebagainya itu kita harus mikir ini sampai dengan di anggaran 22. Jadi prihatin lagi ya. Harus prihatin. Jadi mungkin baru akan mulai ini di 23. Jadi tapi kalau orang banyak berpikir ini 21 harus selesai, kalau menurut saya tidak. Saya melihat tidak. Ya mungkin sih ada yang 21 selesai. Optimis itu ya. Kalau saya objektif dan parameternya ada kok. Jadi pandemi ini kan efeknya banyak ya. Bukan hanya efek pada kehidupan orang per orang. Tapi tadi kalau orang grafik itu sudah anti klimak itu, menaikkannya itu sangat tidak mudah, itu sangat tidak mudah. Makanya jadi kita harus butuh tenaga itu sampai hampir 2 kali lipat kan. Nah, karena itu mungkin tadi walaupun pelandaian itu mungkin akan berakhir di awal atau pertengahan 22, tapi nanti mulai naiknya itu seret banget itu, dan mungkin 23 saja belum bisa bergerak seperti biasa. Seandainya pandemi berakhir itu 23 pun baru prosesnya itu mutasi antara kondisi yang tidak normal ke normal itu di 23. Jadi menurut saya sih take off yang ini baru di 24 kalau saya itu ya. Jadi 24 sebenarnya bisa sudah mulai berarti memang bupati kita ini agak bebannya berat banget ya Pak ya, 3 tahunan ini. Iya. Proses. Tapi kan sudah periode 2 lah, jadi aman. Iya, karena memang kan publik kan kepengennya ada pembangunan, ada gerak yang bagus dan tapi tidak juga. Jadi kalau kondisi sekarang misalnya ya, saya ada contoh itu ya, ada masyarakat yang desa bangun sesuatu itu ya, dibully habis-habisan. Ya, kenapa? Karena dianggap jadi tidak cukup berempati dengan masyarakat ya. Tidak empati. Kenapa? Karena itu kan mestinya bisa jadi prioritas kesekian itu ya. Prioritas pertama itu makan dulu gitu. Penduduk bisa makan itu yang harus dipikirkan. Dan setiap ya di birokrasi, pemimpin daerah dan sebagainya itu harus betul-betul harus
punya pikiran begitu. Gimana caranya penduduk tetap bisa makan gitu. Karena kalau penduduk sampai tadi tidak makan, lapar dan sebagainya, orang lapar itu pikirannya pirang-pirang gitu. Dan itu bahaya. Dan sekarang kemiskinan di Purbalingga gimana, Pak? Turun. Naik ya berarti naik ya. lagi, Pak, Artinya kemarin kan sempat naik, turun itu ya. Ya, sempat turun, kemarin kan sempat Karena turun tapi kondisi. kemudian naik lagi. Dan itu saya kira hampir semua daerah sama. Iya. Dan sekarang secara nasional kita kan juga kemiskinannya naik gitu ya, kemiskinan naik. Berarti kuncinya memang benar-benar divaksinasi dan jumlah pasien ini berkurang. Kalau menurut saya attitude itu yang utama kalau saya malah. Attitude-nya pemimpin, attitude-nya pelaksana, attitude-nya masyarakat itu yang harus dibangun dulu. Artinya apa? Biar mereka itu sama-sama bisa berpikir negarawan gitu ya. Masyarakat kok boleh berpikir negarawan? Artinya itu berpikir negarawan itu mementingkan jauh kepentingan orang banyak itu daripada kepentingan golongan atau pribadi. Tapi kan susah Pak kondisinya kayak gini. Ya harus bisa. Dan pemerintah itu memang ditugaskan untuk itu kok. Itu Saya birokrat kan dibayar untuk itu. Jadi artinya ya Duh, tapi Bapak kan dibayar kan di medsos. justru itu. Artinya apa? Jangan sampai saya dibayar kemudian saya tidak punya efek positif kepada masyarakat. Tidak punya efek positif pada kebijakan itu intinya kan di situ sebetulnya. Jadi keberadaan saya itu jadi tadi dianggap ada gitu. Ya, terima kasih Pak Gunung atas waktunya ini bisa speak sana speak sini. Semoga menambah pemahaman masyarakat bahwa pemerintah masih optimis ya. Harus. Pemerintah kabupaten masih Kalau optimis. pemerintah sudah pesimis ya bubar. Sedang menemukan formula terbaik untuk mengatasi efek pandemi. Iya. Semoga efeknya ya nggak terlalu berlarut-larut ya Pak ya. Iya, artinya ya kita sih tetap harus memikirkan posisi terburuk sekalipun harus sudah kita prediksi perencanaan dan kalau posisi seperti itu kita harus apa itu sudah harus ada. Oke, terima kasih.